Rahayu. Rahayu ya, diawali dengan Rahayu. Rahayu ini setahu saya salamnya umat beragama Hindu. Ya kalau kita ya Assalamualaikum gitu kan ya. Rahayu. Kalau yang lain rebutan untuk masuk surga, mengklaim surga hanya miliknya, maka ajaran spiritual Nusantara Islam Pancasila melaksanakan gerakan menolak masuk surga. Untuk apa? Supaya kita tidak ada pamrih berbuat baik, hanya bermohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, bukan karena surga dan bukan karena takut masuk neraka. Berbuat baik tulus atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu. Rahayu katanya. Ya, ini katanya ajaran Islam Pancasila gitu ya. Kita dengerin lagi nih. Ajaran spiritual Nusantara Islam Pancasila. Spiritual Nusantara Islam Pancasila gitu ya. Melaksanakan gerakan menolak masuk surga. Itu ya. Islam Pancasila gitu ya, spiritual Nusantara gerakannya menolak masuk surga. Amin, amin ya, kita aminkan aja ya, semoga terkabul lah ya Pak keinginannya. Kan keinginan Bapak sendiri tuh menolak masuk surga. Nih kita dengerin dulu penjelasan dari Ustadz Firanda teman-teman ya. Ini orang ini ingin menyampaikan seakan-akan bahwasanya sembahlah Allah, jangan mengharap surga, jangan takut apa? Neraka. Ini tidak benar. Nabi Muhammad saja minta surga, Nabi Ibrahim saja minta surga, Nabi Muhammad takut kepada neraka, Nabi Muhammad suruh kita minta surga. Idza sa'altumullah fas'alullahal firdaus, kalau kau minta kepada Allah mintalah surga firdaus. Rasulullah SAW mengajarin kita untuk minta ke surga, ya. Terus dia merasa, ada sebagian orang merasa tidak perlu minta surga, kita harus cinta kepada Allah saja. Jangan takut sama neraka. Ini tidak benar seperti ini. Allah suruh kita takut kepada neraka. Fattaqun nar, jauhkanlah diri kalian neraka. Ya. Allah sebutkan waquduhan nasu wal hijarah. Kenapa? Karena bahan bakarnya dari api, dari batu dan manusia. Allah suruh kita takut. Para salaf dahulu takut, yang lebih soleh, yang lebih zuhud, yang lebih cinta kepada Allah. Nabi sangat cinta kepada Allah. Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah, minta surga. Terus ente sok tidak minta surga. Sementara di dunia saja cari dunia empot-empotan, setengah mati, ya. Tidak cinta kepada, tidak ingin surga. Ini omong kosong seperti itu. Omong kosong ya teman-teman. Ini juga ada penjelasan dari Ustadz Syafiq Reza Basalama. Kita dengarkan. Allah yang nyuruh kita. Nah, Allah yang nyuruh kita minta surga dan menjauh dari neraka gitu. Allah yang nawarin sama kita. Berarti kita disuruh minta surga. Surga itu rindu kepada siapa? Kepada orang yang senantiasa berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah. Dan Nabi doanya apa? Doanya para Nabi itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau ada orang mengatakan saya ini menyembah Allah bukan karena mengharapkan surga, kita tanya sama dia, ente bekerja mengharapkan apa? Gaji, jangan memohoni diri sendiri. Kau ajak untuk dunia yang sedikit, kau bekerja mengharapkan dunia ganjaran. Dan Allah nyuruh kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Allah suruh kita ke surga. Ya Allah yang memerintahkan kita minta surga teman-teman. Udahlah jangan sok-sokan ya. Kalau nikmatnya dunia aja belum bisa kalian tinggalkan, jangan sok-sokan mau menolak surga gitu loh. Ente bekerja sehari-hari niatnya apa? Dapat uang kan? Itu nikmat dunia. Nikmat dunia aja belum bisa ditinggalkan. Sok-sokan mau meninggalkan nikmatnya surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh-aneh ya aliran yang bermunculan di Indonesia. Muncul lagi nih aliran Islam Pancasila. Menolak masuk surga katanya biar tidak pamrih ibadahnya. Islam Pancasila melaksanakan gerakan menolak masuk surga. Untuk apa? Supaya kita tidak ada pamrih berbuat baik. Allah yang nyuruh kita minta surga, Pak. Allah yang nyuruh kita menjauh dari api neraka. Rasulullah yang terjamin kemuliaannya, tidak ada yang menandingi kemuliaannya. Berdoanya minta surga juga, Pak. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Itu doanya Rasulullah, Pak. Lah ini orang siapa? Bikin ajaran mengatasnamakan Islam, katanya Islam Pancasila, tapi doanya malah bertentangan dengan doanya Rasulullah. Doanya Rasulullah meminta masuk surga, dijauhkan dari api neraka.
Sementara bapak ini doanya menolak masuk surga, teman-teman. Dan saya lihat ini orang sudah mulai ada pengikutnya juga ya. Nggak tahu kenapa ya, kalau di Indonesia seaneh apapun ajaran ada aja pengikutnya. Saya tuh kasihan sama pengikutnya. Bisa jadi pengikutnya itu adalah orang-orang awam yang sebenarnya pengen belajar agama Islam sungguh-sungguh sesuai dengan syariat Islam yang sebenarnya. Tapi apalah daya, salah milih guru ya, akhirnya ikut-ikutan salah juga, teman-teman. Dan sayangnya ormas-ormas besar Islam di Indonesia yang seharusnya menjadi basis kekuatan syariat Islam di Indonesia udah nggak peduli lagi dengan keumatan, udah nggak peduli lagi dengan masalah-masalah yang muncul pada umat Islam yang awam, banyaknya penyesatan. Ormas-ormas Islam sekarang kan yang lebih dipedulikan tambang, politik, kekuasaan. Coba lihat MUI, apa mau ngurusin yang beginian? Nggak akan mau deh kayaknya ya, teman-teman. MUI ngurusin begituan ya, berhati-hatilah teman-teman ya. Memang banyak ajaran-ajaran menyimpang yang menyebar di Indonesia itu berlindungnya di balik Pancasila, berlindung di balik NKRI, merasa paling Pancasila, merasa paling NKRI. Nah, kalau kita tentang ajaran sesat itu, nanti kita dikira menentang Pancasila, menentang NKRI. Dulu 4 tahun atau 6 tahun yang lalu, ada muncul sholawat Pancasila, sholawat Pak Jokowi. Coba kita langsung aja simak videonya. Ini video lama, teman-teman ya, sholawat Pancasila ini kita dengerin. Sallallahu ala merah putih, sallallahu ala nahdlatul ulama, sallallahu ala Bansar, sallallahu ala Jokowi. Ya Nabi Jokowi gitu ya. salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala merah putih, sallallahu ala nahdlatul ulama, sallallahu ala Bansar, sallallahu ala Jokowi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya. Ini dia berlindung di balik ormas besar Nahdlatul Ulama, Banser, Pak Jokowi juga ya, presiden kita masih sampai saat ini, ntar lagi diganti, dan juga berlindung di balik Pancasila. Jadi orang yang menentang mereka ini nanti dikira menentang ormas-ormas besar, dikira menentang Pancasila, dikira menentang Pak Jokowi. Ya sama dengan ajarannya bapak-bapak ini yang katanya menolak masuk surga. Kalau kita tentang ajarannya bapak ini, kita dikira menentang Pancasila. Begitupun juga ajaran sesatnya Gufron, dia kan berlindung di balik nama Pancasila. Jadi kalau ada yang menentang Gufron, itu dikira kita itu menentang Pancasila. Saya dapat ikon Pancasila terus disesatkan, berarti Pancasila sesat, pemerintah pun sesat. Berarti yang sesat yang bagaimana? Karena saya mendapatkan ikon Pancasila. Berhati-hatilah teman-teman ya dengan ajaran-ajaran menyimpang yang berlindung di balik nama Pancasila. Sebagai masyarakat Indonesia ya, kita pastilah menjunjung tinggi dasar negara kita, yaitu Pancasila. Tapi berhati-hati, banyak orang yang menggunakan kedok Pancasila untuk menyebarkan ajaran-ajaran menyimpangnya. Bukan cuma berkedok Pancasila sih, banyak juga kedok-kedok lainnya. Ada yang berkedok ngaku sebagai keturunan Nabi ya kan. Oh, itu kalau kita bicara kurofatnya orang-orang yang ngaku keturunan Nabi, lebih parah lagi ya. Saya nggak tahu ya bagaimana pada akhirnya penyelesaian problem-problem ini di Indonesia. Apakah akan dibiarkan terus-terusan begini? Saya justru khawatir bagaimana 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan anak cucu kita akan semakin susah menjaga iman dan akidahnya. Ya kita yang di masa sekarang aja udah rentetan aliran-aliran menyimpang masuk. Kalau ini nggak dibenahi ya gimana 20 tahun ke depan, lebih parah lagi. Ya berdoa aja lah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saling mengingatkan saja satu sama lain. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.